Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa sehat dan bahagia. Walaupun kita masih di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar ya. Semangat, semangat, semangat. Kali ini kita melanjutkan pelajaran akidah akhlak ya. Kita masuk ke bab baru yaitu iman kepada malaikat. Kalian tahu malaikat itu apa? Malaikat itu merupakan salah satu ciptaan Allah ya, makhluk ciptaan Allah yang tidak terlihat oleh kita manusia. Malaikat itu merupakan ciptaan Allah yang paling taat. Hanya makhluk yang paling taat. Malaikat itu berasal dari kata malakun. Jadi malaikat itu bentuk jamaknya. Kalau di bahasa Arab, kata satu dengan banyak itu berbeda, namanya jamak ya kalau banyak itu. Nah, kata satunya itu malakun yang artinya risalah atau pengutusan. Nah, karena banyak akhirnya menjadi malaikat gitu. Malaikat itu diciptakan untuk selalu beribadah hanya kepada Allah. Iman kepada malaikat itu masuk ke dalam rukun iman. Kalian tahu rukun iman ada berapa? Ayo, berapa? Iya betul ya, rukun iman itu ada 6. Kalian harus hafal ya. Yang pertama, iman kepada Allah. Dan yang kedua, iman kepada malaikat. Iman itu artinya percaya. Jadi, iman kepada malaikat berarti kita itu yakin bahwa malaikat itu ada. Iman kepada malaikat mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani wujud malaikat. Kita percaya bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak bisa melihatnya. Nah, yang kedua, mengimani 10 nama-nama malaikat. Sebenarnya malaikat itu banyak, tapi Allah menyuruh kita atau menyunahkan kita untuk tahu atau mengetahui hanya 10 malaikat saja dengan tugas-tugasnya ya. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat malaikat yang diberikan Allah. Yang keempat, mengimani tugas-tugas malaikat yang diperintahkan Allah. Jadi kita percaya ya bahwa malaikat itu ada 10 malaikat yang diberikan tugas-tugas khusus oleh Allah. Kalian tahu nama-nama malaikatnya? Nih, kita masuk ke hakikatnya dulu ya. Hakikat dan sifat malaikat. Malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Kalau manusia diciptakan dari tanah. Kalau malaikat itu dari an-nur ya, cahaya. Malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan patuh pada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat. Dalam surat Fatir, surat ke-35 di dalam Al-Quran, ayat 1, diterangkan bahwasanya malaikat itu memiliki sayap. Tapi wallahu alam ya, jangan samakan sayap malaikat dengan sayap burung ya, karena jelas berbeda. Yang keempat, malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi nggak ada tuh malaikat perempuan, malaikat laki-laki. Nggak ada ya, karena malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Malaikat juga tidak makan dan minum. Dan hanya malaikatlah yang senantiasa taat kepada Allah. Malaikat tidak pernah bosan untuk beribadah kepada Allah. Sekarang kita mengenal nama-nama malaikat ya. Ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu. Nah, kalian pernah dengar kisah Rasulullah kan? Pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu itu perantaranya dari malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas menyampaikan rezeki yang telah ditentukan oleh Allah. Lalu malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Nah, tugas malaikat Israfil ini nanti di akhir ya, di akhir kehidupan, yaitu tugasnya meniup sangsakala yang menandakan terjadinya hari kiamat.
Lalu selanjutnya ada malaikat Izrail. Malaikat Izrail adalah malaikat yang mencabut nyawa manusia. Lalu ada malaikat Munkar. Malaikat Munkar itu adalah bertugas bertanya di alam kubur. Jadi akan bertanya ketika seseorang sudah meninggal, sudah dicabut nyawa oleh malaikat Izrail, kemudian dimakamkan, nanti di dalam kubur itu akan ditanya oleh malaikat Munkar. Misalnya siapa Tuhanmu, apa agamamu, seperti itu ya. Lalu ada malaikat Nakir. Nakir juga sama ya, yang akan bertanya di alam kubur. Terus selanjutnya ada malaikat Rokib. Rokib itu pasangannya dengan malaikat Atid yang mencatat amal baik dan buruknya manusia. Rokib itu mencatat amal baik, sementara malaikat Atid itu mencatat amal buruk manusia. Kalian perlu ketahui, malaikat Rokib dan Atid itu selalu ada di samping kita, gitu ya. Jadi yang selalu mencatat perbuatan kita sekecil apapun, yang merasa tidak dilihat oleh orang lain, sebenarnya malaikat itu selalu melihat apa yang kita kerjakan ya. Makanya hati-hati, kalian harus senantiasa ingat bahwa kita selalu diperhatikan oleh Allah dan malaikat. Nah, terakhir itu ada dua malaikat ya, malaikat Malik dan malaikat Ridwan. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka, dan malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Nah, inilah 10 malaikat beserta tugasnya. Sekarang kita hafalkan yuk. Kita simak video berikut ini. Kak, aku mau yang ini ah. Iya, tapi ingat, lihat tanda halalnya. Ada tidak di bungkusnya itu? Kak, lihat tuh. Aman. Wah, anak itu mau mencuri. Hei, berhenti! Berhenti. Ya, ketahuan deh. Hei, kamu ini mau mencuri ya? Enggak kok. Aku cuma mau lihat-lihat aja. Memangnya kamu pikir semua yang kamu lakukan ini tidak ada yang mengawasi ya? Begitu? Iya nih, kamu tahu tidak sih kalau setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Kamu tidak takut ya? Malaikat? Malaikat itu apaan sih? Kamu tahu tidak? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mendapat tugas khusus dari Allah. Oh, jadi kamu belum tahu ya? Malaikat itu jumlahnya banyak. Di antaranya ditugaskan untuk mencatat semua perbuatan manusia, termasuk perbuatan-perbuatan buruk kamu. Dan nanti di akhirat, semua catatan itu akan menjadi bukti untuk menyiksa kamu. Kak, selama ini aku belum tahu apa itu malaikat. Tolong jelaskan padaku dong. Boleh, dengarkan baik-baik ya. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, malaikat Malik, Ridwan. Jibril penyampai wahyu, Mikail penyebar rizki, Israfil tiup trompet kiamat.
Kalau begitu, aku janji deh, aku tidak akan mencuri lagi. Ini aku kembalikan. Ah, 1, 2, 3, 30. Tadi kita sudah dengar ya lagu malaikat. Kalian bisa menghafal lagu-lagu nama-nama malaikat dengan menggunakan lagu tadi ya. Boleh kalian ulang-ulang kembali. Nah, kita lanjutkan hikmah beriman kepada malaikat. Tadi kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Untuk apa gitu ya? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya kalau kita beriman kepada malaikat itu sama dengan kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Cinta kepada malaikat itu karena ketaatan mereka kepada Allah. Yang kemudian kita beriman kepada malaikat itu membuat manusia senantiasa berhati-hati ketika melakukan perbuatan. Karena tadi ya, senantiasa ada yang mengawasi kita dan mencatat amal perbuatan kita, baikkah atau burukkah. Itu selalu dicatat oleh malaikat ya. Lalu mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik. Kenapa? Karena kalau amal baik kita tercatatnya lebih banyak dibanding amal buruk kita, tentu saja nanti di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang sesuai. Kalau amal baiknya lebih banyak, insya Allah bisa masuk surga dan sebaliknya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua masuk ke surganya Allah. Amin. Selanjutnya hikmahnya menghindarkan manusia dari perbuatan buruk dan tercela. Jadi karena ada malaikat yang mengawasi kita, manusia jadi hati-hati nih untuk berbuat buruk. Karena nanti catatan amal buruknya selalu dicatat oleh malaikat, bisa kalau tidak hati-hati lebih banyak amal buruknya kan. Alhamdulillah ya. Lalu hikmah yang selanjutnya, manusia itu akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, itulah hikmah beriman kepada malaikat. Nah, dalam sehari-hari itu ada perilaku beriman kepada malaikat. Jadi pembiasaan ya yang harus kita lakukan sehari-hari. Yang pertama, sebaiknya kita itu mempunyai rasa peduli sosial yang tinggi dalam bermasyarakat. Gimana caranya? Misalnya nih, melihat teman yang kesusahan, kita segera menolong. Terus perhatian kepada teman. Atau misalnya ada tetangga yang kesusahan, kita menolong tetangga kita. Jadi peduli terhadap lingkungan ya. Lalu berusaha untuk senantiasa memperbaiki diri. Jadi setiap hari kita harus membudayakan diri kita untuk senantiasa berbuat baik setiap harinya. Jadi misalnya hari ini harus bertekad besok harus lebih baik dari hari ini. Begitu seterusnya. Lalu berpikir positif atas segala hal yang terjadi. Apa berpikir positif? Kalian masih ingat? Ya, berpikir positif itu adalah berpikir hal-hal yang baik. Jadi jangan berpikir yang buruk. Misalnya, aduh kayaknya aku mau jatuh deh. Itu namanya berpikir negatif. Nanti benar kejadian jatuh, tapi kita harus berpikir positif. Oh, saya akan selamat hari ini. Nah, seperti itu, diganti kata-katanya. Karena kata-kata itu juga merupakan sebuah doa, ya. Lalu, selalu berperilaku baik agar bisa dijadikan contoh bagi lingkungan sekitar. Kita harus jadi panutan untuk yang utama itu untuk adik-adik dulu di rumah nih. Yang punya adik harus hati-hati. Jadi harus berperilaku baik supaya dicontoh oleh adiknya. Kalau adik-adik kalian mengikuti kalian dengan baik, tentu saja kalian dapat bonus tuh dari Allah, mendapatkan pahala yang berlipat. Enak kan? Dan tentunya dicatat amal baik oleh malaikat. Makanya mulai sekarang kita sama-sama ya membiasakan perilaku sehari-hari kita untuk senantiasa berbuat kebaikan agar menjadi contoh untuk orang lain dan tentu saja menjadikan pahala untuk kita.
Nah, tugas hari ini untuk akidahnya, ayo kita hafalkan nama-nama malaikat dan tugasnya ya. Silahkan kalian kirimkan VN ke Ibu Guru. Ibu tunggu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus